Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam pemaparan proyek kita pada hari ini. Pada ruang ini merupakan sambungan dari ruang seminar pertama kami tadi. Hanya saja kami menjeda sedikit karena teman-teman tentu saja butuh istirahat dan sholat tentunya. Lanjut saja. Puji kepada Allah, salawat kepada Nabi. Untuk pemaparan pertama, saya akan serahkan kepada perwakilan kelompok pertama untuk memaparkan proyeknya. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil proyek kami, yaitu dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Permainan Edukatif Papan Gembira atau Pagar di TK Islam An-Nur Timbasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Tinaulan. Yang kedua, Inai Nurulandari. Yang ketiga, Mayang Sari. Dan yang keempat, Mirnawati. Langsung saja masuk di materinya. Yang pertama, kami akan membahas alasan mengapa kami memilih proyek ini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, dalam rangka mendukung pembelajaran PAUD tersebut, serta sesuai dengan prinsip pembelajaran dan perkembangan anak usia dini, berbagai motivasi telah dilakukan, diantaranya dengan pengembangan konsep alat permainan edukatif atau APE bagi anak-anak PAUD. Alat permainan edukatif ini merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan. Berdasarkan hasil observasi kami yang telah dilakukan di TK Islam An-Nur Timbasa, didapatkan dari 12 anak diantaranya 8 anak yang masih sulit mengenali dan menulis angka dan huruf, serta berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah di TK tersebut bahwa belum ada pembelajaran dengan menggunakan media permainan seperti papan gembira atau pagar. Namun, di TK tersebut hanya memakai media papan tulis serta majalah yang membuat anak-anak mudah merasa bosan dengan metode pembelajaran yang itu-itu saja. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan proyek kami berlokasi di Kota Makassar, tepatnya di TK Islam An-Nur Timbasa yang terletak di Jalan Macini Gusung, Setapak 5 nomor 4. Dan kegiatan kami dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 6 April tahun 2021 yang dilakukan setiap hari Senin. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran papan gembira atau pagar terhadap kemampuan kognitif peserta didik. Dan sasaran dalam proyek kami yaitu peserta didik di TK Islam An-Nur Timbasa pada tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 yang berjumlah 8 orang. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, kurangnya media pembelajaran yang ada di TK Islam An-Nur Timbasa. Di sini, berdasarkan hasil observasi langsung kami di lapangan, dapat dilihat bahwa memang media yang di sana sangat kurang sehingga masih perlu dikembangkan. Yang kedua, proses pengembangan pembelajaran kurang menarik sehingga siswa merasa jenuh dan kurang termotivasi dalam belajar. Karena kurangnya media pembelajaran tadi, sehingga metode pembelajaran yang digunakan juga tidak beragam.
atau hanya menggunakan papan tulis dan buku atau majalah saja, sehingga menyebabkan siswa kurang bersemangat dalam belajar. Di sini kita tidak hanya peserta didik yang masih berusia anak-anak saja yang merasa bosan. Kita saja sebagai mahasiswa perlu metode pembelajaran yang beragam, misalnya seperti menggunakan kuis dan lain-lain. Yang ketiga, perlu adanya media pembelajaran yang menarik. Untuk mengatasi pembelajaran yang membosankan, maka diperlukan media pembelajaran. Dan kerangka berpikir yang terakhir, pengembangan media pembelajaran berbasis papan gembira atau pagar. Agar media yang dihadirkan lebih menarik, maka media papan gembira dapat menjadi solusi karena media tersebut digunakan seperti halnya bermain ular tangga, namun media papan gembira lebih edukatif. Dan selanjutnya tahap pengembangan media pembelajaran. Yang pertama ada tahap pendefinisian. Pada tahap pendefinisian ini terdapat 7 langkah. Yang pertama, prasurvei. Tahap prasurvei bertujuan untuk mendefinisikan produk yang akan dikembangkan. Nah, pada tahap ini terdapat 2 langkah. Yang pertama, pemilihan media. Yang kedua, pemilihan format. Yang kedua, analisis awal. Analisis awal bertujuan untuk menentukan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi siswa dalam belajar dan permasalahan yang ada di lapangan, sehingga dibutuhkan solusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini kami melihat permasalahan yang ada di lapangan, yaitu siswa kurang bersemangat ketika mulai pembelajaran, sehingga itulah diperlukan solusi bagaimana agar siswa tersebut kembali termotivasi agar belajar. Yang ketiga, analisis peserta didik. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik peserta didik yang meliputi kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik melalui kompetensi yang akan dipelajari. Yang keempat, analisis tugas. Analisis tugas merupakan kumpulan prosedur untuk menentukan isi dalam satuan pembelajaran dengan merinci tugas isi materi ajar yang dimasukkan ke dalam konten produk media pembelajaran yang akan dikembangkan. Nah, di mana pada TK tersebut pembelajaran menggunakan tema dan subtema, sehingga kami menyesuaikan tema yang dipelajari di sekolah dengan media yang akan kami buat. Tahap yang kelima, analisis konsep. Analisis ini bertujuan untuk menjabarkan fakta-fakta dan mengidentifikasi konsep-konsep yang terkait dengan materi pokok. Konsep-konsep tersebut disusun secara sistematis dan rinci. Dan langkah terakhir pada tahap pendefinisian adalah spesifikasi tujuan pembelajaran. Spesifikasi tujuan dilakukan untuk menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Tahap yang selanjutnya adalah tahap perancangan atau tahap desain. Permainan papan gembira. Media papan gembira dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan agar siswa tertarik mengikuti proses pembelajaran. Nah, tujuan penggunaan media papan gembira ini adalah yang pertama, melatih anak dalam bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, melatih anak dalam menjawab soal-soal pengetahuan umum. Dan yang terakhir, meningkatkan kekuatan fisik dan mental anak. Penjelasan desain papan gembira. Desain permainan papan gembira hampir sama dengan desain permainan lain. Papan gembira ini berisi 30 kotak dengan perosotan tangga, dan setiap soal di beberapa kotak yang ditempati. Dadu di sini berfungsi sebagai undian, dengan menjawab pertanyaan setiap kali berhenti pada satu kotak dengan menyebutkan jawabannya. Setiap peserta yang berhasil menjawab pertanyaan akan diberikan reward, yaitu sebuah bintang. Pemain yang berada dalam kotak bersamaan dengan pemain lain, maka keduanya akan diberikan kesempatan menjawab pertanyaan.
spesifikasi produk. Selanjutnya, nah, media kami dapat dilihat seperti ini dengan aturan main. Yang pertama, siswa dibagi menjadi kelompok, yaitu 2 orang dalam satu kelompok. Setiap kelompok berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang giliran permainan anggota kelompok. Setiap kelompok akan memberikan perwakilan kelompoknya yang akan bermain sesuai dengan urutan. Pergantian perwakilan kelompok yang main akan diganti dengan perwakilan kelompoknya sesuai dengan urutan. Yang kedua, permainan dimulai dari start dan berakhir di finish. Jika pemain menginjak perosotan, maka pemain akan turun, dan jika pemain menginjak tangga, maka pemain akan naik. Yang ketiga, setiap kotak ada yang berisi soal dan pertanyaan. Setiap soal harus dijawab agar mereka dapat melanjutkan permainan, dan soal di sini sudah disesuaikan dengan tema yang dipelajari peserta didik di sekolah. Dan yang terakhir, kelompok yang mencapai finish pertama adalah pemenangnya. Dengan media papan gembira ini diharapkan peserta didik lebih antusias untuk menguasai materi pembelajaran dan mengingat materi dan mengingat materi. Dengan adanya perosotan tangga dan soal yang dilewati secara berulang-ulang, peserta didik yang antusias dan mudah mengingat materi merupakan bukti media pembelajaran yang digunakan efektif. Selanjutnya, tahap pengembangan. Proses mewujudkan desain menjadi kenyataan merupakan satu langkah yang penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Yang kedua, tahap penyebarluasan. Setelah mendapatkan produk akhir yaitu berupa media pembelajaran berbasis media permainan papan gembira atau pagar yang layak akan disebarluaskan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada proyek kami. Belajar dan mengajar merupakan 2 konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 2 konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Belajar merupakan usaha seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku, pengetahuan, dan keterampilan ke arah yang lebih baik. Terdapat dalam proyek kami, hasil yang diperoleh yaitu yang pertama, siswa terlihat semakin aktif ketika telah mengikuti pembelajaran penerapan pengembangan media berbasis permainan edukatif, di mana awalnya siswa terkadang ketika pembelajaran sebelumnya ada yang terlihat murung, pendiam, dan tidak aktif, bahkan siswa acuh tak acuh dalam berpartisipasi memecahkan suatu masalah atau mengikuti pembelajaran. Dan sekarang siswa terlihat aktif ketika telah mengikuti pembelajaran dengan pengembangan papan gembira ini. Permainan edukatif papan gembira, karena adanya pembelajaran yang berbasis permainan edukatif, ini siswa semangatnya dapat lebih bertambah. Dan yang kedua, siswa mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan materi yang harus dipelajari. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam pembuatan media papan gembira ini, kami menyesuaikan tema yang telah ditetapkan oleh sekolah, karena sebelumnya kami telah melakukan wawancara langsung kepada kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sana, sehingga kami dapat menerima informasi bahwa terdapat tema dan subtema yang harus disesuaikan dengan pembuatan media kami. Nah, selanjutnya yaitu foto hasil kegiatan kami yang dimulai dari wawancara, yang dimulai dari observasi hingga pemberian hadiah kepada peserta didik yang telah berpartisipasi dalam penerapan media kami. Nah, baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan hasil proyek dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok pertama yang mengangkat proyek pembelajaran media pembelajaran yaitu papan gembira.
terdengar sangat edukatif. Semoga dapat diimplementasikan di PAUD-PAUD yang ada.